Hari ini saya coba sharing tentang sebuah seni tidak peduli, bukan cuek, tapi memilih untuk waras. Nanti, suatu ketika, ada satu masa dalam hidup kita, ketika kita berhenti untuk menjelaskan diri kita, berhenti untuk membela diri kita, dan berhenti untuk berusaha membuat semua orang mengerti kita, bukan karena kita mau menyerah loh ya, tapi karena kita sadar gak semua hal layak untuk kita perjuangkan, gak semua komentar harus kita tanggapi, dan gak semua orang pantas kita izinkan masuk ke dalam ruang pikiran dan hati kita. Menjadi tidak peduli itu bukan berarti kita kehilangan empati. Justru disitulah letak sebuah kedewasaan. Ketika pada akhirnya kita memilih untuk menjaga kewarasan daripada terus-terusan untuk memuaskan ekspektasi orang yang bahkan orang tersebut itu gak benar-benar mengenal dengan kita. Diam itu bukan berarti itu sebuah kelemahan, tapi diam adalah bentuk kendali diri yang paling tinggi. Dari kecil memang orang tua kita, sekolah kita tumbuh, kita selalu diajarkan bagaimana untuk menjadi orang baik, selalu hadir, selalu menolong, harus selalu peduli. Tapi lama-kelamaan sampai detik ini itu kita sadar bahwa terlalu baik tanpa batas itu membuat kita akhirnya gampang dimanfaatkan orang lain. Kita bantu dimanfaatin, kita sabar diinjak-injak, kita tulus malah dikira lemah. Empati itu kalau tidak kita jaga, itu bisa berubah menjadi racun. Kita terlalu banyak memikul beban yang bahkan beban tersebut itu bukan milik kita. Sampai pada akhirnya ya kita jatuh pelan-pelan tanpa kita sadari. Dan dari situ kita harus belajar bahwa menjadi kuat itu bukan soal kita mampu menanggung semua hal. Tapi menjadi kuat adalah tahu kapan harus meletakkan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Jadi pada saat kita tidak peduli pada hal-hal tertentu, itu bukan berarti kita berubah. Tapi kita mulai paham, kita mulai tahu apa yang layak diperhatikan dan apa yang cukup kita lepaskan. Contohnya gini, saya dulu tuh orang yang setiap kali teman saya marah atau ngambek, saya akan selalu merasa bersalah. Padahal saya nggak salah apa-apa. Saya minta maaf, saya baikin, bahkan saya korbanin waktu saya, energi saya untuk ngejar-ngejar dia biar dia nggak marah lagi. Tapi lama-lama saya sadar sendiri, kenapa ya harus saya yang selalu nyamperin, sementara dia tidak ada introspeksi diri sama sekali. Akhirnya saya pilih diam. Bukan karena berarti saya berubah, tapi karena saya sadar hubungan ini memang tidak layak untuk diperjuangkan sendirian. Saya mulai memilih mana yang benar-benar teman yang diperjuangkan, mana teman yang cukup jadi teman kemudian kita lepaskan. Capek loh, hanya karena ingin menjelaskan pilihan kita kepada orang lain. Padahal mereka benar-benar nggak ngerti. Stres loh, berusaha menjauh komentar-komentar pedas yang tujuannya memang menjatuhkan, bukan untuk membuka forum diskusi. Kita berusaha untuk menjelaskan diri kita di hadapan orang yang menilai dulu sebelum tahu semuanya. Tapi kenyataannya, penilaian mereka, walaupun kita jelasin, ya nggak akan pernah berubah. Nah akhirnya kan kita sadar, hidup ini terlalu pendek untuk menghabiskan waktu untuk membela diri dari orang-orang yang memang tidak peduli. Karena iya loh, kita itu nggak bisa menghentikan orang untuk berbicara, tapi kita bisa memilih mana yang harus layak kita dengar. Banyak yang bilang, kamu sekarang berubah ya, jadi lebih cuek, jadi lebih dingin. Padahal, ya kamu gak berubah sama sekali. Kamu cuman mulai waras aja. Cuek itu kan gini, cuek itu tidak peduli sama sekali, bahkan terhadap hal-hal yang penting. Tapi waras itu sadar sesadar-sadarnya mana yang pantas diperhatikan dan mana yang cukup diaminkan saja. Terus jalan, terus tidur deh. Kita tetap bisa peduli kok, tapi kita tahu batas. Kita tetap ada, tapi tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Tetap memberi, tapi tahu kapan harus kita mengisi ulang. Jadi menarik diri bukan tanda kita itu mau menyerah.
Tapi satu-satunya cara agar kita bisa tetap terus untuk bertahan. Ketenangan itu bukan datang dari luar, tapi dari bagaimana kita menjaga ruang dalam diri kita. Batin kita, kalau terus kita buka untuk semua orang, lama-lama batin kita itu akan menjadi tempat sampah. Kita gak bisa mengontrol apa yang orang lain bilang, tapi kita bisa mengontrol apa yang akan kita simpan. Gak semua suara harus kita dengar, gak semua pesan harus kita baca, gak semua drama harus kita ikuti. Kadang ketenangan itu muncul bukan karena kita menang debat, tapi karena kita selalu memilih untuk diam. Dunia sekarang itu terlalu bising. Semua orang pengen ngomong, semua orang pengen didengar. Tapi sedikit sekali orang-orang yang benar-benar mau mendengarkan. Jadi di tengah hiruk pikuk carut marutnya dunia yang seperti ini, kadang yang paling waras itu justru orang-orang yang memilih diam, senyum, terus balik tidur. Karena percaya aja, banyak drama hidup ini akan selesai dengan hanya satu kalimat dalam hati, yaitu sudahlah. Jadi jangan habiskan energimu untuk membuktikan dirimu kepada orang yang memang gak punya niat untuk mengerti dirimu. Daripada kamu sibuk menjawab komentar, mending kamu bangun sesuatu. Biar karyamu yang berbicara, biar hasilmu yang akan menjelaskan. Fokus pada proses, fokus pada pertumbuhan, fokus sama hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Sisanya biarkan lewat seperti angin, seperti suara klakson yang gak perlu kita balas suara klakson itu. Karena hidup bukan tentang menjelaskan, tapi tentang menjadi bukti dari pilihanmu sendiri. Dan yang paling penting, kamu gak harus nyenengin semua orang. Iya, kamu gak salah denger kok. Kamu gak harus nyenengin semua orang. Jadi berhenti merasa bersalah karena gak bisa hadir terus. Berhenti menyalahkan dirimu karena kamu butuh ruang untuk kamu sendiri. Berhenti mikir kalau kamu jahat karena kamu menolak 1-2 permintaan temenmu atau orang lain. Kamu itu bukan robot loh. Kamu bukan dewa penolong. Kamu cuman manusia. Ya, manusia yang punya kekurangan dan manusia yang butuh istirahat. Memaafkan diri sendiri adalah bentuk self-love yang paling tulus. Ketika kamu tidak peduli pada hal-hal yang menyakitkan, bukan berarti kamu itu keras kepala, tapi karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak membalas karena kamu lebih berharga daripada sekedar debat. Kamu tidak menanggapi karena kamu sadar waktumu lebih penting daripada penjelasan yang sia-sia. Kamu tidak sedang jadi dingin. Kamu sedang menjaga suhu hati kamu supaya tetap stabil. Jadi hari ini, saat kamu memilih untuk tidak peduli, itu bukan karena kamu mati rasa, tapi karena kamu akhirnya hidup. Karena kamu akhirnya sadar bahwa waras itu mahal dan tidak semua orang ikut menjaga kewarasan itu untukmu. Maka jaga dirimu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Biarkan orang berkata sesukanya. Biarkan dunia berlalu seperti biasanya. Kamu cukup jadi dirimu sendiri dengan langkah yang tenang dan hati yang damai. Karena pada akhirnya tidak peduli adalah seni menjaga jiwa untuk tetap utuh di dunia yang sibuk merobek-robek semuanya. Bagi Anda yang sering gagal sampai hari ini, tonton ini sampai habis ya. Siapa tahu di video ini kamu bisa menemukan jawabannya. Banyak sekali di antara kita sampai detik ini itu tidak pernah sadar bahwa kegagalan kita itu disebabkan karena diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sering menuduh orang lain berbuat tidak benar. Kita selalu mengkambing hitamkan orang dalam setiap kegagalan kita. Karyawan saya sih nggak becus, makanya perusahaan saya bangkrut. Bos saya sih semena-mena, makanya saya dipecat. Saya di tempat yang tidak semestinya, saya di tempat yang toksik.
Tim saya tidak ada yang pinter, makanya tim kita itu nggak ada yang berhasil. Tim saya nggak ada yang pinter satupun. Dia pakai orang dalam makanya sukses. Ya, keluarganya mampu, jadi wajarlah dia bisa sukses. Jadi ada sebuah cerita nih. Seorang anak itu ditugaskan oleh ibunya untuk membersihkan kandang ayam. Pada saat dia membersihkan kotoran ayam, tanpa sengaja kotoran itu nyangkut di hidungnya, ya, kececer di hidungnya. Dia merasakan aroma tidak sedap. Tapi karena dia berada di kandang ayam, akhirnya dia berpikir, wah itu bau kandang ayam lah. Nah setelah dia habis membersihkan kandang ayam, itu dia bergegas untuk pergi ke rumah temannya. Nah di rumah temannya, dia mencium aroma yang sama, aroma yang tidak sedap. Dalam hati dia berkata, ih jorok sekali nih teman saya ini. Padahal rumahnya bersih, tapi kok baunya nggak enak. Nah setelah itu dia pergi lagi membeli minuman di warung. Sepanjang jalan dia tetap mencium aroma yang sama. Sampai di warung dia tetap mencium aroma yang sama. Dia sangat membenci aroma tersebut. Lagi-lagi dalam hati dia berkata, semua orang kampung ini jorok. Pemilik warung pun ini begitu jorok sampai tidak menyadari bahwa ada bau yang tidak sedap ini. Semua yang dia datangin, semua yang dia kunjungin, dan semua yang dia lewatin itu berbau tidak sedap. Jadi dia nyalahin semua orang. Dia berkata dalam hati, apakah kalian tidak mencium aroma ini gitu? Kenapa kalian diam saja? Keterlaluan sekali kalian ini. Sampailah dia di rumah. Ketika dia sampai di rumah, dia tetap masih merasakan aroma yang sama. Nah ketika dia masuk kamar, dia tetap mencium aroma yang sama. Dia bingung dan akhirnya bercerminlah dia. Dan di cermin itu dia melihat bahwa di hidungnya itu melekat kotoran ayam. Ternyata sumber bau itu sebenarnya itu berasal dari hidungnya, dari dirinya sendiri. Ya mungkin kegagalan demi kegagalan, kemarahan demi kemarahan, kesialan demi kesialan, itu bukan berasal dari orang lain loh. Mungkin berasal dari kamu sendiri. Saat jari telunjukmu menunjuk satu ke orang lain, tanpa sadar ada 4 yang menunjuk ke dirimu sendiri. Ya memang cara paling gampang untuk melindungi ego kita adalah menyalahkan orang lain. Ego kita terselamatkan, tapi jangan berharap terjadi proses belajar di situ ya. Nah, kalau tidak ada proses belajar, berarti tidak akan muncul kesadaran. Yang nggak sadar tuh kalau kita yang salah. Padahal kita terbentuk itu bukan dari kesalahan orang lain, melainkan kita terbentuk. Kita sukses itu terbentuk dari kita belajar dari kesalahan demi kesalahan kita sendiri. Sumber penyakit paling kronis dan paling berbahaya adalah ketika kita merasa diri paling benar. Sumber penyakit inilah yang menyerang jasmani kita, menyerang rohani kita. Jadi, jika kita merasa benar, mata kita buta, pendengaran kita tuli, dan hati kita akan jadi tumpul. Dan saat diri kita merasa paling benar, maka kita tidak akan mampu melihat kebenaran dalam diri orang lain. Saat ego mendominasi, diri kita cenderung silau untuk melihat kesalahan sendiri dan samar melihat kebenaran yang ada di diri orang lain. Dan hal ini yang membuat kita jalan di tempat dan susah untuk berkembang. Pada saat ada hal buruk terjadi pada kita, kita punya 2 pilihan. Pilihan pertama, kita bisa menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, atas kesialan kita, dan kita tidak pernah belajar. Atau pilihan yang kedua, kita introspeksi diri atas semua yang sudah terjadi dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Tidak ada gunanya mengkambing hitamkan orang lain. Mereka tidak akan pernah berubah. Satu-satunya cara untuk merubah situasi kita adalah dengan merubah diri kita sendiri. Saat kamu sadar dirimu harus berubah, insya Allah dunia akan berubah dan cara pandangmu pun juga akan berubah. Kita menyenangkan hati setiap orang itu boleh-boleh saja, boleh banget malah ya. Tapi selama membuat hati kita bisa bahagia dan kita memang bisa melakukan hal tersebut. Ya, tapi menyenangkan hati orang lain ini tidak selamanya membuat hidup kita menjadi nyaman. Ya mungkin kita terlalu takut untuk berkata tidak. Padahal hal tersebut membuat kita menjadi korban kecemasan, korban waktu, korban pikiran,
Bahkan nih, karena tidak berani berkata tidak, kita rela berbohong atas nama kebaikan. Rasa nggak enakan ini, itu berawal dari karena kita takut menghadapi masalah atau konflik dengan orang lain. Kita tidak mau tuh ada masalah dengan orang lain. Jadi kita berpikir daripada terjadi masalah baru, kita jadi terjebak untuk selalu mengiyakan permintaan orang lain. Padahal hal tersebut itu susah kita lakukan. Nah, perasaan gak enakan ini membuat kita takut untuk bilang tidak, yang pada akhirnya kita sendiri yang susah. Kita itu menyiksa diri kita hanya untuk melihat orang lain senang. Kita kadang jadi pribadi yang munafik hanya karena menuruti semua permintaan orang. Sampai kadang kita capek sendiri, sampai kadang kita lebih mengenal orang lain daripada diri kita sendiri. Gara-gara gak enakan, kita harus menerima ajakan nongkrong. Padahal ada tugas yang lebih prioritas yang kita lakukan. Gara-gara gak enakan, kita akhirnya mau diajakin ke tempat yang kita sama sekali tidak suka tempat tersebut. Dan pada akhirnya ketika kita ke tempat tersebut, ya kita tidak menikmatinya, kita tidak nyaman. Gara-gara gak enakan, kita harus membeli sesuatu biar supaya samaan semua tuh. Padahal sesuatu tersebut kita tidak perlu beli. Gara-gara gak enakan, kita harus rela minjemin uang ke teman kita. Padahal kita tahu teman kita itu susah banget ditagihnya. Jadi supaya hidup kita bahagia, tentram, jangan takut untuk bilang tidak terhadap hal yang tidak ingin kita lakukan. Bilang tidak saat kita fokus dengan kegiatan yang lain itu bukan suatu yang haram loh. Karena kita juga memiliki kehidupan sendiri yang harus kita urus. Dan tidak perlu melontarkan permintaan maaf berkali-kali karena itu bukan salahmu. Berhenti untuk menyenangkan semua hati, terutama hatinya orang lain. Ingat, kita juga punya prioritas yang harus kita lakukan. Jika kita masih berupaya untuk menyenangkan semua orang, lama-lama kita akan capek sendiri, bete sendiri. Karena pasti kita tidak akan bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Dan selain itu, perasaan dan suasana hati seseorang itu merupakan tanggung jawab mereka masing-masing. Jangan ragu untuk menjelaskan kenapa kita harus menolak permintaan mereka. Kita beri penjelasan secara logika bahwa kita lagi memprioritaskan apa yang lagi kita kerjakan. Mungkin sibuk bekerja atau alasan lain, mungkin permintaannya itu Anda tidak bisa mengerjakan. Katakan jujur sama mereka dan biarkan mereka mengerti dengan keadaan kita. Jangan ragu untuk bersikap tegas. Temanmu minta bantuan sekali dua kali itu nggak masalah kita sanggupi. Tapi kalau sudah berkali-kali dan melewati batas kemampuan kita dan sudah keterlaluan, ya Anda harus bersikap tegas dengan hal itu. Jangan ragu untuk bilang tidak dan bersikap lebih tegas. Karena kita juga punya prioritas lain. Jangan biarkan rasa nggak enak ini membuat kita malah kesusahan sendiri. Beri pengertian sama temanmu itu. Jelaskan kenapa kita menolak permintaan dia. Kita kasih alasan yang kuat, kita kasih alasan yang secara logika. Dan selain itu, tapi dengan komunikasi yang baik. Agar dia tidak merasa kecewa dan dia tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita putuskan. Mulai deh bertanya pada diri sendiri. Kenapa kita selalu nggak enakan selama ini? Apakah kita takut melukai perasaan orang lain atau sebagainya? Dan kalau itu terjadi, harusnya kamu lebih belajar untuk percaya dengan orang lain. Mereka lebih tahan mental kok daripada apa yang kita kira. Kalau kamu punya alasan yang kuat untuk bilang tidak, mereka tidak berhak menganggapmu pelit untuk memberikan bantuan kan? Kalau mereka menganggapmu teman, harusnya mereka menghargai kita. Bukan cuma pada saat kita mengiyakan kemauan mereka. Tapi mereka juga harus menghargai kita pada saat kita tidak bisa menyanggupi kemauan-kemauan mereka. Sifat gak enakan ini tidak selalu buruk. Pertahankan sisi baiknya dan buang sisi buruk dari rasa gak enakan ini. Jangan ragu untuk menjadikan dirimu sebagai prioritas. Karena kamu adalah penentu kebahagiaanmu sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.